Apa ciri-ciri fans Jujutsu Kaisen, teman-teman? Ya, betul, tidak mau membaca. Atau bahkan tidak bisa membaca. Bukan, ini bukan gue yang ngomong. Tapi bahkan fans JJK sendiri yang bikin meme. Don't mess with us JJK fans. We don't read our manga. Yes, video kali ini adalah first impression mengenai Jujutsu Kaisen Season 3 yang baru aja tayang. Udah keluar sekitar 3 episode. Episode 1-2-nya gue diundang untuk nonton bareng, tapi sayang gue tidak bisa hadir karena ada komitmen lain. Akhirnya gue nonton sendirian lah di OTT dan sudah sampai episode 3. Tadinya gue mau pure nge-review aja, terus tiba-tiba pas gue lihat internet, jeder! The allegation about JJK fans itu pada malas membaca kembali muncul. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa-bisanya fans JJK dibilang malas membaca? Shimetsu Kaiju, The Culling Game. Jujutsu Kaisen akhirnya masuk animenya ke part dimana akan banyak banget battle karena emang ini adalah Battle Royale. Kayak Fortnite, kayak PUBG, kayak Free Fire, tapi untuk para sorcerers dan siapapun yang ketinggalan di koloni lah. Bukan tugas gue untuk ngejelasin detail ya, bagaimana itu bisa terjadi, kok bisa begitu, peraturannya apa sih bang itu. Itu lu sendiri cari tahu, woy. Tapi intinya menurut gua season 3 ini dimulai dengan lagi-lagi Mappa nunjukin kalau mereka itu adalah still studio animasi yang nggak boleh lu lupakan bahwa ini lagi era mereka. Gue suka banget adegan si Yuji itu berusaha untuk kabur ya, lari-larian dari kejaran spirit, dan bagaimana Yuji nge-take down para spiritnya, kerjasama bareng Choso untuk bisa kayak semacam one shot terus multi kill gitu pakai darah menstruasi. Terus bagaimana Yuji versus Yuta, walaupun ada adegan yang di-cut, tapi oke lah itu. Ya elah, masa lu bilang gak oke? Walaupun gue masih gak ngerti kenapa Yuta harus... Halo, apa ini? Gue gak terlalu baca manganya ya, dan gue gak terlalu ingat apakah memang begini juga? Halo. Jadi meme itu pasti nanti di kan waktu zaman zaman 2 tahun lalu kan, waktu zaman JJK JJK Zero itu kan pada cosplay Yuta kan. Udah tuh ntar tuh siap-siap Komifurome, orang-orang pada foto begini tuh, pada bikin meme begini. Lalu Choso versus Naoya yang wow, keren banget, asli banget, asik banget. Awas lu bilang itu AI ya. Nah, di sini gue mulai curiga nih kalau Mappa itu emang baca internet, ngerti internet dan memahami komunitas Jujutsu Kaisen. Hadirlah meme Naoya giniin Choso dengan gaya yang gila. Ngapain? Ya gue tau nonjokin gitu, gebugin dengan aura farming gitu. Nah ini lagi-lagi orang-orang Mappa ini, director dan para animatornya kayaknya emang udah ngerti gitu. JJK nih mesti diginiin nih biar rame nih. Terjadilah meme-memenya tuh animasi, ada yang kayak begini, ada yang kayak begini. Fan-artnya keren-keren dibikin. Ya keren lah, jadi trendsetter lah, lumayan. Tapi lagi-lagi kalau kita mundur ke belakang dan lu pada nggak skip opening ya, lu bakal nemuin juga tuh Choso jadi bekel ya kan, jadi bola kelereng dia ngapain. Wah, gue bener-bener punya banyak pertanyaan sama Mappa. Mereka tuh sengaja nih kayaknya. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja nge-meme ya? Kamu emang pengen nge-meme ya? Jadi sebagai orang yang dari beberapa tahun ke belakang bilang JJK itu overrated, sampai sekarang gue makin bilang overrated. Karena emang JJK ini di-hypein sama fansnya dan hidup dari lobotomi dan meme. Dan Mappa tahu, gue kasih makan apa nih ya para lobotomi nih ya? Choso muter. Naoya gebugin sambil benerin rambut. Yuta pose aneh. Gue gak bilang itu hal yang jelek, itu malah hal yang bagus. Itu hal yang dibutuhkan untuk sebuah tim production. Apalagi kalau itu tahu bakal lebih mensukseskan mereka, dan benar lebih sukses. Jadi buah bibir kan JJK, jadi diomongin kan JJK. Jadi banyak konten-konten UGC kan, jadi kayak ya bagus. Cuman gue pribadi sampai lupa gitu. Anjir, ini kan lagi momen serius ya, maksudnya ini kan anime udah mau tahap klimaks ya. Tapi ya sudah lah, tidak apa-apa. Itu bukan menjadi nilai minus, malah untuk sebagai marketing nilai plus. Dan gue sendiri enjoy konten-konten UGC-nya, jadi ya thumbs up for the meme. Lalu balik ke topik utama, fans JJK tidak bisa membaca. Lagi-lagi, gue nggak bilang semua. Toh banyak teman-teman gue yang emang orang yang hobi baca JJK dan menseriuskan. Karena memang kayak cocok buat orang-orang yang hobi membaca gitu, membaca narasi, fiksi yang lebih banyak teks belibetnya daripada gambarnya, lebih fokus deep terhadap lore, terhadap sistem, terhadap world building, terhadap apa yang terjadi instead of berantemnya gimana, siapa yang menang, siapa yang lebih kuat. Jadi ya banyak yang bisa baca dan bahkan orangnya pinter-pinter banget. Tapi sayangnya banyak juga fans-fansnya yang tiba-tiba hadir gitu, yang ternyata memang untuk melihat Gojo lawan siapa, terus Geto lawan siapa, Yuji lawan siapa, terus Pandai berubah jadi rusa kali ya, nggak tahu lah, pokoknya ya anak-anak shonen lah ya, yang menurut gue juga nggak masalah. Toh emang banyak orang bisa menikmati berbagai macam medium ini dari berbagai macam sisi gitu. Cuman kan sayangnya emang JJK itu perlu kemampuan membaca yang lumayan ya, apalagi masuk ke arc yang emang lu mesti bener-bener baca nih. Sekali lagi gue nggak terlalu baca manganya, sekelibet doang kayak gitu loh, tau gak sih lu? Gitu.
Nah terus udah gue baca kayak nonton animenya aja deh gitu. Dari anime nggak ngerti baru gue baca manganya. Kayak gitu tuh gue tuh. Salah gak? Nggak juga. Cuman ya gue lebih anime lah. Kecuali yang akhir-akhir gue baca karena penasaran kan. Nah endingnya kayak gimana. Agak nyesel juga ngikutin. Seberapa parah sih sosial media dan internet? Parah banget. Apalagi kalau kalian langsung nyemplung aja tanpa tahu itu apa. Jadi sosial media itu apa dan apa bahayanya buat kita? Gue udah bahas di buku gue Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu. Buku ini bisa dibeli di online. Kalian cari aja. Ketik aja di e-commerce and opening. Karena gue nggak self-publish tapi ini pakai penerbit. Jadi disebarin ke berbagai macam toko buku. Di Gramet juga ada. Kalian cek aja. Dan itu semua berawal dari skripsi gue tentang bagaimana internet itu mempengaruhi society. Anjay, society. Silakan dibeli, silakan dibaca. Thank you yang udah support gue. Now back to the video. Tapi allegation terhadap fans JJK itu banyak yang nggak bisa baca. Kayaknya emang makin bener gitu ya. Dan ini bukan baru-baru ini keluar. Ini udah terjadi dari 2025 atau 2024 lalu. Di JJK mau tamat tuh ya. Yang dimana makin ribet bacaan, makin kompleks, makin banyak orang bilang Gojo is back, Gojo is back. Yang intinya sesama fans itu saling nuduh kalau lu baca gak sih, lu baca gak sih, lu ngerti chapter ini gak sih, lu baca yang ini gak sih, dan lain-lain. Nah akhirnya tuh ngumpul deh semua tuh dan akhirnya sempet tenggelam ya. Terus akhirnya pada saat cooling game mulai animasinya, jebret keluar lagi tuh. Ya nggak bisa baca. Tuduhan-tuduhan ini berjalan karena gini teman-teman. Di IMDb ya Jujutsu Kaisen episode 1 season 3 itu dapat nilai 9,2. Iyalah actionnya bagus banget tadi yang udah gue bilang. Di episode 2 pun One More Time masih dapat rating yang bagus 8,8 ya kan. Aksinya masih ada ya tapi nggak sekeren Yuji nampol di udara itu luar biasa. Dan Chosonya one hit multiple kills ya. Tapi episode 3 tebak dapat berapa? 7,7 nilainya pak. Luar biasa loh. Maksud gue gini, gue ngerti emang nggak ada actionnya, nggak ada apa ya istilahnya semacam shonen moment, berantem lagi tuh Choso, Yuta, Yuji, terus Naoya muncul lagi dan lain-lain, atau tiba-tiba Kenjakunya begini terus tau-tau Tengennya begini nah nggak bisa gue. Episode 3 dipenuhi dengan PPT, tapi sumpah ini PPT yang bagus. Serius deh, menurut gue ini PPT bagus banget, sangat bagus, sangat niat, sangat bukti bahwa Studio Mappa itu peduli dengan kalian para fans JJK, sumpah. Terus bisa-bisanya lu kasih 7,7. Sekali lagi gue paham emang membosankan untuk orang yang malas. Tuh kan, kena lagi. Enggak men, animasinya tuh bagus banget. Dijelasin dengan proyektor gitu, tik-tik animasi gerakan dengan bagan yang seinget gua. Sekali lagi, menurut keingetan saya, di manga nggak segitunya, ya kan? Jadi kalau lu udah baca manganya dan lu masih nggak ngerti, di sini tuh dijelasin dengan jauh lebih baik, jauh lebih visualisasi yang memudahkan, dengan alur yang lebih enak, dengan momen-momen yang lebih jelas, dengan poin-poin yang lebih nyata, bahkan gambaran ini tuh buat apa, ini tuh siapa, ini tuh fungsinya apa, ini misinya apa, ini bakal kemana, ini tujuannya apa, Culling Game tuh ngapain, rulur Culling Game tuh apa dan jadinya gimana. Sangat bagus menurut gua. Dan itu adalah niat baik Mappa, itu adalah kayak semacam persembahan Mappa buat lu pada fansnya nih. Buat yang di manganya bingung ya dan kita yakin mungkin nggak ngerti ya, dan malas membaca nih, kita kasih dikasih 7,7 cuy. Asli loh, menurut gue mah kesian ya. Ya memang kalau lu let's say nggak terlalu bisa baca tulisan Jepang dan lain-lain, lu agak pusing gitu ya. Tapi lu dengerin penjelasannya aja dari gambarannya, gue udah ngerti kan maksudnya apa gitu. Dan gue pribadi pun ganti subtitle-nya ke Indonesia karena subtitle bahasa Inggrisnya menurut gue agak terlalu kompleks di kepala gue yang emang nggak terlalu pinter ini. Tapi gue jadi kayak yang bukan fans ya, gue kayak yang ikutin cuman kayak sosok gitu JJK. Seriusan deh, gue ngikutin kayak gitu loh. Mungkin ada yang kelewat, mungkin ada yang skip. Gue jadi paham, oh Culling Game gini, ini begini, kenapa bisa begini, ini fungsinya apa, kenapa bisa begitu. Gue kayak oke, paham, ngerti gue kenapa ini segala macem, kenapa ini balik ke masalah gitu Gojo zaman masa lalu dan lain-lain. Oke, gue paham. Gue masih belum dapat bagian mana yang menurut gue membingungkan. Secara rules, secara lain-lain jelas banget. Thanks to the animation, ya kan, yang udah memperjelas itu dan mempertegas itu. Jadi ya lebih baik pemahaman gue. Ya sayang sih kalau menurut gue cuma dikasih nilai 7, like proper 7. I mean, come on man, bukankah lu jadi pada terbantu ya? But again, JJK buat gue masih ceritanya nggak, again ini personal ya, ceritanya buat gue nggak yang gimana-gimana. Tapi karena ini buatan Mappa, fightingnya seru banget, berantemnya asik banget, bahkan penjelasan PPT-nya gue suka banget, asik banget menjelaskannya dengan menggambarkannya seperti itu. Visually it's really interesting and eye catching and enjoy banget untuk lu pada yang suka ngeliat berantem, yang suka ngeliat yang indah dan lain-lain. Dia udah di atas standar banget lah ini Mappa. Bahkan Mappa bisa bikin PPT ya yang lebih bagus daripada ke-PPT-an OPM 3. Balik lagi kita ke OPM 3. So ya, buat kalian buruan nonton yang belum nonton, buat kalian komen di bawah kira-kira bagian mana dari Culling Game yang lu gak ngerti.
Dan menurut kalian apakah benar fans JJK itu banyak yang emang tidak bisa membaca atau tidak mau membaca atau malas membaca? Yang benar yang mana? Coba komen di bawah. Lagi-lagi tidak semua ya, hanya sebagian. Beda pendapat? Ada komentar lain? Komen di bawah. Gue gak tahu ya, ini Mappa sayang banget atau Mappa tahu banget mereka tuh pada bakal nggak bisa ngerti cooling game. Di manga udah dijelasin, di anime dibikin PPT penjelasan visual yang jauh lebih bagus. Gue lupa istilahnya apa, jadi kayak ada semacam after anime gitu loh. Kalau kayak di Kimetsu no Yaiba tuh kayak belakangan ada komedi-komedi gitu pakai karakter-karakter chibi. Di sini di JJK dikeluarin lagi dong, dijelasin lagi JJK. Jadi tolonglah lu tonton lah ini kalau masih nggak ngerti. Dan ini Mappa baik banget apa dijelasin ini mau ngapain, ini tugasnya apa, biar apa segala macam dengan slide-slide lagi. 3 kali penjelasan. Komentar hari ini adalah komentar di video gue yang ngebahas tentang banyak orang-orang tiba-tiba tuh bikin konten DO dari sekolahan dan nggak mau kuliah demi nggak tahu bikin usaha apa. Dan komentar ini datang dari Desember Arya. Mereka nggak mau sekolah, bayangan merintis usaha, realita main Mobile Legends full time. Gini loh, kalau misalnya emang lu jago Mobile Legends ya, maksudnya di tongkrongan tuh lu nggak pernah kalah, lu udah ikut turnamen-turnamen kecil-kecilan lu juga jago banget, ya oke lah gitu, ngerti gak sih? Kayak ada potensinya gitu, jadi atlet, nanti sukses kayak Raya. Ya cuman kan kalau menang di antara keluarga doang, lawan lu juga bocil-bocil SMP, lu bocil SMA, ya kata gue mah, jangan sampai berhenti sekolah dong, iya gak sih? Mau komentar kalian masuk di video-video berikutnya, jangan lupa komen di komentar di bawah. Sekian dari Siom untuk episode kali ini, gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.